Ya, ini jebakan. Ini terjebak istilahnya. Kalau bukan jebakan, ini terjebak. Udah ada jebakannya, terjebak, masuk. Terjebak dalam satu skenario semacam ini kan. Karena skenario ini diambil 2023 setelah serangkaian dari eh, kegagalan di dalam pemerintahan sebelumnya di dalam hal perpajakan. Pajak kalau dilihat historikalnya itu begini. Dulu kita pernah mencapai angka 21% tax ratio. Ternyata tax ratio disumbangkan oleh sumber daya alam dulu. Sekarang terus turun sampai 9%. Sekarang naik lagi sedikit 10%. Kalau digenjot PPN mungkin harapannya bisa 11%. Tapi itu akan menghancurkan ekonomi rakyat. Sistem keuangan kita ini tidak komprehensif. Jadi hanya terfokus bagaimana memungut pajak. Padahal problem utamanya bukan di pajak. Pajak itu memiliki cita rasa kolonial. Karena pajak ini kan diperkenalkan di era kolonialisme. Sebelumnya kan tidak ada. Ada banyak negara yang tidak menerapkan pajak, tapi mungkin bagi hasil sumber daya alam. Di kita kan tidak semua pajak. Misalnya dalam kasus minyak, di migas kita kan menerapkan sistem bagi hasil migas. Dan kita pernah ada prestasi di minyak dengan sistem bagi hasil. Tetapi sistem pajak belum ada prestasinya dalam sejarah Indonesia. Sistem pajak ya, belum ada prestasinya. Kalau mau benar, nggak perlu pajak, bagi hasil aja. Hampir semua jenis komoditas yang dulu diburu oleh imperialisme dan kolonialisme, kita adalah urutan ke-1 sampai ke-10 terbesar di dunia. Nah, kenapa harus Anda berorientasi pada pajak? Seperti PPN, kita dikenain pajak atas barang-barang konsumsi akhir misalnya. Lah terus kalau ini punya konsekuensi nanti kepada meningkatnya harga-harga, lalu daya beli kita sedang jatuh, maka akan terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi yang kenakan kita sendiri. Suku bunga kita tinggi sekali. Suku bunga utang negara lebih tinggi dari suku bunga perbankan. Itu kan nyedot uang ke atas semua, nggak ada mengalir ke bawah kan. Lalu ditambah pajak 12% PPN, nyedot ke atas lagi, nggak ada mengalir ke bawah lagi. Kenapa pajak 12%? Supaya negara bisa membayar surat utang, membayar bunga utang, ya muter di atas lagi kan, nggak ada mengalir ke bawah. Ini kan sistem menyedot ke atas, bukan memperbesar ke bawah. Secara konstitusi kita, konstitusi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, itu kurang relevan pajak. Membebaskan diri dari sistem kolonial. Sistem kolonial, sistem pajak itu sistem warisan kolonial. Kemudian orang-orangnya juga digeser. Karena nggak mungkin orang dengan cara berpikir seperti Sri Mulyani 3 periode dengan cara berpikir begitu disuruh mengubah itu, dia bisa nangis karena dia nggak mengerti nanti caranya gitu. Saya pikir pemerintahan Prabowo akan mengubah orientasi ini, orientasi atas sumber daya alam. Ternyata enggak, ternyata kado pertamanya menaikkan PPN. PPN itu kan langsung kena rakyat. Mungkin sekitar 90% wilayah Indonesia ini udah dikontrak-kontrakan bagi kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Masa negara nggak dapat apa-apa? Dan negara tidak mungkin dapat kalau pakai pajak. Karena pajak itu minim sekali. Nanti balik lagi ke pajak yang dibayar langsung oleh rakyat seperti PPN. Begitu negara kepepet, negara nggak sanggup mengelola sumber daya alamnya, karena dia harus bayar utang begitu banyak, hanya dipindahkan beban itu kepada masyarakat melalui PPN. PPN ini nggak akan menghasilkan banyak, karena kata Bank Dunia ada 2 problem pajak di Indonesia. Satu, efisiensi dalam penarikannya nggak ada, jadi lebih besar biaya daripada yang diterima negara. Kedua, kepatuhan dalam pembayarannya tidak ada, jadi jumlah yang dibayarkan oleh pengusaha tidak sesuai dengan yang diterima negara. Pengalaman kita 10 tahun terakhir ini bagaimana? Yang nambah di negara kita itu hanya utang. Kapasitas APBN itu tidak nambah. Satu lagi kata Bank Dunia, ini saya ngutip Bank Dunia aja deh yang didengar oleh pemerintah, bahwa banyaknya pengecualian di dalam sistem pajak Indonesia. Tahu jadi apa ya? Jadi ruang untuk korupsi, permainan-permainan di dalam. Saat ini kita sedang bersama Abang Salamuddin Daeng. Beliau adalah Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI). Sebagai salah satu pengamat dan yang sekaligus praktisi juga yang bergerak di bidang ekonomi, menarik sekali kita mendiskusikan tentang kebijakan pemerintah
Bang Salamuddin Daeng, pemerintah akhirnya menaikkan pajak 12%. Ya, ini amanat undang-undang yang kemudian oleh pemerintah disebut sebagai kewajiban atau amanah yang harus dilaksanakan. Dan pemerintah juga menyampaikan kenaikan ini bersama apa yang disebut dengan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan. Menurut Abang, 12% di langkah awal pemerintahan Prabowo ini seperti apa dalam perspektif ekonomi dan politik? Ya ini jebakan. Ini terjebak istilahnya. Kalau bukan jebakan, ini terjebak. Udah ada jebakannya, terus terjebak, masuk. Karena sebetulnya untuk pemerintahan baru, sebetulnya idealnya sebuah pemerintahan baru, dia bisa leluasa merencanakan sesuatu yang strategis ke depan. Tapi kan pemerintahan sekarang harus menyelesaikan masalah-masa lalu yang berat. Masalah-masalah sebelumnya yang tidak ringan. Sangat berat. Artinya pemerintah ini sebenarnya belum punya. Tidak leluasa. Terjebak dalam satu skenario semacam ini kan, karena skenario ini diambil 2023 setelah Ya, undang-undangnya sudah diputuskan. setelah serangkaian dari kegagalan di dalam pemerintahan sebelumnya di dalam hal perpajakan. Karena di dalam perpajakan kita itu jelas terlihat kok kita turun terus ya, turun terus. Jadi ada dua logika, beban pemerintah meningkat tapi penerimaan negara menurun. Penurunan ini disebabkan langsung oleh karena kinerja perpajakan yang buruk. Kedua dikarenakan problem moneter, problem keuangan, moneter dan keuangan. Jadi misalnya contoh, penerimaan negara Indonesia dibandingkan dengan penerimaan negara 10 tahun yang lalu itu kan sama kalau kita hitung dalam US dollar 200 miliar dolar. Karena dulu kurs rata-rata itu di 8.000, sekarang kurs rata-rata di 16.000. Kalau dalam bentuk rupiah naik. Kalau dalam bentuk nominal namanya itu, dalam bentuk nominal rupiah naik, tapi dalam bentuk real kemampuan belanja atau purchasing dari belanja ini terhadap perdagangan internasional, terhadap macam-macam kan sama gitu loh. Sementara pemerintah terus berorientasi untuk mengeruk dari pajak. Nah itu masalahnya, kebiasaan untuk mengejar pajak secara terus-menerus ternyata tidak memberi manfaat kepada APBN, karena APBN-nya tidak meningkat secara kapasiti. APBN-nya kapasitasnya nggak naik. Padahal pemerintah sudah melakukan serangkaian kebijakan untuk menggenjot pajak. Nah ini yang disebut bahwa penataan sistem keuangan kita ini tidak komprehensif. Jadi hanya terfokus bagaimana memungut pajak. Padahal problem utamanya bukan di pajak. Problem utama di kita kan historis daripada pendapatan negara, kekayaan negara, dan bagaimana negara mengumpulkan uang untuk membiayai dirinya. Dan itu kan bukan soal pajak saja. Contoh paling ringkas bahwa di dalam APBN kita itu ada masalah bagi hasil sumber daya alam. Ada soal-soal aset negara yang begitu luas, begitu banyak, yang sebetulnya itu adalah sumber keuangan daripada negara atau pemerintahan. Kembali ke soal pajak, pemerintah menganggap bahwa, ya bukan menganggap, menyatakan bahwa pajak ini juga berkaitan dengan keadilan. Artinya menaikkan pajak ini juga mendistribusikan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran. Bagaimana menurut Abang? Ya kan tidak terbukti. Pajak bagi kita itu beban. Karena gini loh, kalau kita kaji secara historis, kita itu kalau mau bicara keadilan berdasarkan konstitusi, berarti basisnya sejarah. Dalam sejarah ekonomi Indonesia atau sejarah sosiologi ekonomi Indonesia atau sejarah bangsa Indonesia, pajak itu memiliki cita rasa kolonial. Karena pajak ini kan diperkenalkan di era kolonialisme. Sebelumnya kan tidak ada sistem pajak di Indonesia atau sistem upeti atau sistem sejenisnya. Ini kan sistem kolonial yang diperkenalkan di era Raffles. Ya. Tetapi untuk menerapkan sistem pajak di era Raffles, terlebih dahulu dia harus menerapkan sistem ekonomi uang, karena dasar perhitungannya adalah harus ada uang, harus ada alat untuk membayar pajak. Kan tidak mungkin pajak dibayar dengan misalnya petani bayar pajak, lalu petani ini petani kangkung, lalu mengangkut 1 ton kangkung ke Belanda kan tidak mungkin, atau ke penjajah kan tidak mungkin. Ke bendahara negara lah. Bendahara negara kan tidak mungkin. Maka sebelum pajak terjadi maka dicobalah ekonomi uang, tapi kan gagal. Sistem ini gagal. Nah, sehingga dalam konteks Indonesia pajak itu selalu melahirkan memori kolonialisme atau luka kolonialisme itu. Ya kalau dulu kan disebutnya upeti gitu.
Atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Upeti itu di barat ya, atau di barat itu ada upeti. Upeti itu dasarnya sebenarnya upeti itu kalau saya istilahkan istilah lain dari uang keamanan. Uang keamanan. Kalau orang melintas bayar upeti itu karena dijamin keselamatan dan keamanannya selama proses. Kalau pajak ini lebih melekat. Ya, pajak itu peningkatan dari sistem itu. Sistem upeti tadi karena dijamin keamanannya segala macam. Nah, tapi kalau di Indonesia kan kita selalu berbasis pada sewa atau bagi hasil kekayaan alam. Itulah yang terjadi sejak lama di kita, baik di era-era kerajaan di masa lampau, para orang-orang dapat sawah, dapat tanah, terus bagi hasilnya kepada negara gitu ya, atau di zaman-zaman investasi mulai dikenal, ya kan, sampai kita mengenal di sektor minyak ada sistem bagi hasil. Ya. Jadi sebenarnya pajak ini, Abang mau mengatakan pajak ini cara baru menarik uang dari rakyat. Cara kolonial, cara neoliberal, cara kapitalisme neoliberalisme. Kalau cara-cara yang ada banyak negara yang tidak menerapkan pajak, tapi mungkin bagi hasil sumber daya alam. Di kita kan tidak semua pajak. Misalnya dalam kasus minyak, di migas kita kan menerapkan sistem bagi hasil migas, ya kan? Ada dengan skema gross split bagi hasil kotor, ada skema cost recovery. Cost recovery-nya ditanggung negara. Contoh di minyak. Dan kita pernah ada prestasi di minyak dengan sistem bagi hasil. Karena kita pioner di dalam industri minyak. Sebagai industri pertama di dunia adanya di Indonesia, dan kita ada negara tempat minyak pertama kali temukan. Sehingga sistem bagi hasil minyak itu efektif. Ketika boom oil terjadi tahun 1970-an, kita efektif bisa menaikkan income negara. Tetapi sistem pajak belum ada prestasinya dalam sejarah Indonesia. Sistem pajak ya, belum ada prestasinya. Kenapa? Contoh sekarang lah, ekonomi kita ini sangat bertumpu pada sumber daya alam sebetulnya. Semua orang mengakui bahwa ekonomi Indonesia itu adalah terkuatnya itu ada pada sumber daya alam. Bank Dunia pun mengatakan bahwa penyebab menurunnya penerimaan pemerintah selama 1 dekade terakhir itu dikarenakan terkoreksinya 1 tahun terakhir karena terkoreksinya harga komoditas. Problemnya di eksplorasi atau perdagangan? Di sistem bagi hasilnya, sistemnya. Jadi kayak kita saya kasih contoh di batu bara misalnya ya. Sistem batu bara kita kan kita hanya mengenal royalti, lalu bagi hasil ekspor. Jadi misalnya bukan bagi hasil ekspor tapi menerapkan persentase bagian pemerintah di setiap ekspor. Lalu dibikin patokan misalnya setiap harga di atas $70 pemerintah mendapatkan 15% bla bla dan seterusnya. Ya. Tapi bagaimana kalau perusahaan, saya kasih contoh, satu perusahaan multinasional, dia punya cabang perusahaan di India, tapi dia mengekstraksi batu bara dari Indonesia. Lalu dia mengekspor batu bara ke India dengan harga di bawah standar yang ditetapkan pemerintah, misalnya pemerintah, bukan di bawah standar. Jadi pemerintah bisa mendapatkan bagian kalau harga di atas $70. Tapi bagaimana kalau pengusaha itu menjual ke India dengan harga di bawah $70, misalnya $40. Itu adalah transfer pricing. Jadi, tapi kan angka 70 yang ada Abang sebut angka ketentuan tadi itu kan berlaku internasional. Artinya kecil lah kemungkinan untuk dimanipulasi. Bisa. Dia bisa menjual ke India dengan harga $40 kepada perusahaannya sendiri, bisa aja, sehingga pemerintah tidak mendapatkan bagian karena terbuka peluang seperti itu. Terbuka. Jadi kalau mau benar, nggak perlu pajak, bagi hasil aja. Jadi batu bara diekstraksi, misalnya di Indonesia dieksploitasi 1 miliar ton tahun 2025, rencananya 1 miliar ton. Kita patok aja harganya $100 per ton, berarti dapat $100 miliar toh. Bagi 2 dengan pemerintah dapat $50 miliar. Kalau $50 miliar kali 16.000 itu sudah 800 triliun. Okay. Itu sudah mewakili banyak sekali penerimaan kita di itu peluang untuk mendapatkan pendapatan pemerintah di luar pajak. Kita kembali ke pajak. Realitasnya adalah pajak ini penopang utama APBN kita, Bang. Kalau misalnya Abang sebut tadi bahwa pajak ini tidak terus kita tingkatkan, ya otomatis kan kita akan punya masalah dengan pembangunan, dengan tidak. Kalau sistemnya benar, kita tidak ada masalah dengan anggaran pembangunan. Maksudnya sistem benar terhadap pajak bagaimana? Sistem bagi hasil. Kalau pajak ya memang kayak begitu. Dia seperti PPN. Kita dikenain pajak atas barang-barang konsumsi akhir misalnya. Lah terus kalau ini punya konsekuensi nanti kepada meningkatnya harga-harga, lalu daya beli kita sedang jatuh,
maka akan terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi yang kena kan kita sendiri. Nah, kalau sistem pajak seperti ini terus dilanjutkan, itu akan justru memukul ekonomi kita juga. Nah, kalau yang ditanyakan sistem pajak seperti apa yang seharusnya diterapkan di Indonesia, saya tidak merekomendasikan kita menerapkan sistem pajak untuk meningkatkan kapasitas APBN kita. Karena saya bilang tadi bahwa ekonomi kita itu bertumpu pada sumber daya alam, maka seharusnya pemikiran para pengambil kebijakan diorientasikan kepada bagaimana sistem pengelolaan sumber daya alam agar optimal bagi pendapatan negara. Berarti ada dua. Ya, Sekarang kalau kita bicara pendapatan menurut versi Abang. Pertama pendapatan negara dari sumber daya alam. Yang kedua pendapatan dari pajak. Dari pajak. Iya kan? Faktanya kan APBN kita penopangnya tetap pajak. Penghasilan terbesar kita kan pajak. Jadi harus dipilih bentuk yang paling tepat. Jadi jangan terlalu terfokus kepada bahwa pajaklah sumber penerimaan negara itu. Misalnya saya kasih contoh tadi, kita pernah punya sukses story di migas, sistemnya itu bagi hasil. Nah, seandainya seluruh sumber daya alam kita menerapkan sistem bagi hasil dengan perhitungan yang bagus ya, dengan transparansi, dengan akuntabilitas, dengan macam-macam, itu akan berubah ini, kapasitas APBN kita ini. Ditambah lagi, misalnya saya kasih contoh, seandainya orang memahami atau pemerintah memahami bahwa pendapatan sumber daya alam ini strategis bagi devisa negara, lalu devisa ini ditahan di dalam ekonomi kita dalam jangka waktu tertentu dengan sistem devisa bebas terbatas, yang kita batasi itu lalu lintas uang hasil eksploitasi sumber daya yang mengalir keluar, itu kita batasi agar disimpan dalam jangka waktu tertentu di Indonesia, maka masalah-masalah moneter kita bisa lebih kita stabilkan. Oke, dalam bahasa yang singkat mungkin saya bisa menyimpulkan semacam ini. Untuk menopang anggaran pemerintah dalam pembangunan, pajak bukan pilihan yang bijak, kira-kira begitu? Bukan pilihan yang secara sosiologis, antropologis, secara ekonomi objektif, ya, secara konstitusi kita, konstitusi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu kurang relevan pajak, kurang relevan pajak. Walaupun itu pajak kepada perusahaan, itu kurang relevan. Karena kita sebenarnya kalau melihat mandat dari pembukaan Undang-Undang 45, melihat Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, yang dulu sebetulnya karena ada amandemen kita sehingga pajak ini diubah orientasi menjadi sebuah pungutan memaksa. Kalau di Undang-Undang Dasar yang asli kan dikatakan bahwa segala macam pajak ditetapkan dengan undang-undang. Tapi kalau undang-undang amandemen, segala macam pajak dan pungutan memaksa ditetapkan dengan undang-undang. Saya kembali kepada pajak dalam filosofi atau dalam prinsip keadilan. Kalau tidak ada pajak, bagaimana kita berbicara tentang keadilan, terutama distributif, keadilan distribusi? Kalau secara historis kan kita memang negara yang tadinya terjajah, lalu kita membebaskan diri dari kolonialisme. Membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme itulah keadilan yang paling utama yang kita perjuangkan. Keadilan kita yang paling pokok yang kita perjuangkan itu bebas dulu dari kolonialisme dan imperialisme. Karena kita tahu ini adalah prasyarat untuk mencapai apa yang disebut dengan kebangkitan Indonesia atau kebangkitan Nusantara ya. Karena upaya membebaskan diri atas hal ini ada turunannya, membebaskan diri dari sistem kolonial. Sistem kolonial, sistem pajak itu sistem warisan kolonial. Membebaskan diri dari sistem politiknya kolonial. Seperti yang kita hadapi sekarang ya, sistem pemilu yang liberal begini dan seterusnya. Itu juga bagian dari upaya untuk membebaskan diri dari kolonialisme, membebaskan diri dari neoliberalisme, misalnya privatisasi dan swastanisasi BUMN kita. Itu kan usaha untuk menuju keadilan yang paling pokok, keadilan yang paling utama. Keadilan yang paling utama bagi bangsa Indonesia bebas dulu dari situ. Nah, sekarang bagaimana dengan pajak? Apa relevansinya bebas dari pajak dengan usaha mencapai keadilan itu? Karena kita tahu bahwa sebetulnya secara historis kita itu dan secara objektif tumpuan kita itu ada di sumber daya alam, di kekayaan alam kita yang melimpah ruah. Yang kita tahu menjadi motivasi utama dari kolonialisme dan imperialisme untuk datang ke sini, mengambil kekayaan alam. Otomatis dong mereka bilang, oke, pajakin tapi kekayaanmu jangan dibagi. Pajak kan terbatas hitungannya, tapi kalau sumber daya alam itu kan pokok.
Nah, makanya saya bilang, begitu Anda mengubah sistemnya, maka bagian negara akan lebih besar. Sehingga terdistribusilah keadilan ke tengah-tengah masyarakat. Sekarang, bayangin, kita punya kekayaan alam. Coba dihitung aja. Satu, kita eksportir batu bara terbesar di dunia. Kita eksportir sawit terbesar di dunia. Ya, kita penghasil LNG salah satu yang terbesar di dunia. Kita pemilik panas bumi terbesar di dunia, 40% ada di Indonesia. Perusahaan tambang emas terbesar di dunia ada di Indonesia. Ada dua malah di Indonesia, dua-duanya ada Freeport, ada Aman Mineral, ada perusahaan tambang emas yang lain-lain. Kita produksi karet terbesar di dunia, kita produksi timah terbesar di dunia sesudah Cina. Kita hampir semua jenis komoditas yang dulu diburu oleh imperialisme dan kolonialisme, kita adalah urutan ke-1 sampai ke-10 terbesar di dunia. Nah, kenapa harus Anda berorientasi pada pajak? Kenapa tidak diorientasikan usaha-usaha untuk mengejar kesejahteraan rakyat melalui memperbesar APBN, walaupun APBN bukan satu-satunya urusan ya. APBN itu satu sektor di dalam ekonomi kita. Tapi oke, kita akan perbesar APBN untuk memperbesar spending pemerintah untuk kesejahteraan sosial, dengan cara bagi hasil sumber daya alam. Jadi sistem pajak ini akan menipu struktur ekonomi yang sebenarnya, akan membuat Anda terdistrak dari sebetulnya kita punya apa. Kalau saya buat hitungan sederhana, dengan pajak Anda nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dengan bagi hasil sumber daya alam dan hasilnya benar-benar ditempatkan di dalam ekonomi Indonesia, kita akan dapat banyak. Artinya ini soal cara berpikir dalam mengatasi masalah APBN, iya. Masalah pendapatan negara, masalah distribusi kesejahteraan. Iya. Abang melihat apakah ada niatan untuk mengembangkan pendapatan sumber daya alam itu pada pemerintahan baru ini? Tadi saya pikir begitu. Saya pikir pemerintahan Prabowo akan mengubah orientasi ini, orientasi atas sumber daya alam. Ternyata enggak, maksudnya ternyata belum terpikirkan. Ternyata kado pertamanya menaikkan PPN. PPN itu kan langsung kena rakyat. Gimana sih cara berpikirnya? Padahal setahu saya selama melihat kampanye kemarin dan bagaimana perdebatan di masa kampanye, saya menangkap satu message, satu pesan utama yang datang dari pemerintahan yang akan dibangun Prabowo itu ya ini bagaimana menambah kemampuan rakyat ini, menambah kemampuan gizinya, menambah kemampuan meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas dan kualitas, menambah uangnya masyarakat, meningkatkan spending negara ke masyarakat dan seterusnya, dan jangan korupsi dan seterusnya. Nah, kalau mekanisme yang ini yang ada sekarang dilanjutkan, ini kan sistem menyedot ke atas, bukan memperbesar ke bawah. Misalnya, mulai dari mana aja kita lihat? Suku bunga kita tinggi sekali. Suku bunga surut utang negara lebih tinggi dari suku bunga perbankan. Itu kan nyedot uang ke atas semua. Nggak ada mengalir ke bawah kan? Lalu ditambah pajak 12% PPN, nyedot ke atas lagi. Nggak ada mengalir ke bawah lagi. Kenapa pajak 12%? Supaya negara bisa membayar surat utang, membayar bunga utang. Ya muter di atas lagi kan, nggak ada mengalir ke bawah. Itu yang terjadi, yang sepertinya akan terus berlanjut. Nah, kalau menurut saya diubah. Negara itu mendapatkan dari sumber daya alam untuk diorientasikan memperbesar kapasiti di bawah. Bunga bisa diturunkan. Contoh, bagaimana bunga bisa turun misalnya? Saya kasih contoh, bunga bisa turun kalau pendapatan hasil ekspor sumber daya alam, baik perusahaan swasta nasional maupun asing, atau nanti ada bagian negara di situ, disimpan di dalam bank-bank nasional. Kalau disimpan di dalam bank-bank nasional, hasil ekspor sumber daya alam kita ribuan triliun. 1 tahun bank-bank kita bisa meningkat 2 kali kapasitasnya untuk keuangannya. Nah, kalau meningkat 2 kali, mau bertahan dengan bunga sekarang, siapa yang mau minjam? Nah, itu maksud saya logikanya. Jadi semua bisa kita benahi dengan hanya mengubah satu pola di dalam orientasi kita di dalam APBN, dalam pendapatan negara. Caranya memfokuskan perhatian kita pada bagi hasil sumber daya alam dan penyelamatan hasil kelola sumber daya alam atas sumber daya alam, meningkatkan supremasi sumber daya alam itu di atas pajak, maka kita bisa mengumpulkan lebih banyak. Apa prospek pemerintahan baru dengan keputusan awal seperti ini? Ya, kalau dengan
dengan jebakan yang sekarang terpaksa dia terima, dan itu datang dari menteri-menteri yang memang pola pikirnya masih sama terhadap masalah usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan negara. APBN ini masih menggunakan orang yang sama, cara berpikir yang sama, dan sistem yang sama. Tidak mungkin bisa bergeser, dan mungkin bisa selamat atau nggak mungkin bisa bertambah. Makanya harus digeser semuanya. Sistemnya digeser, ya kan? Otomatis kalau sistem digeser berarti pola pikir orang sudah digeser dong. Pola pikir pengambil kebijakan sudah digeser. Orang-orang di Kementerian Keuangan itu udah bergeser semua gitu. Kemudian orang-orangnya juga digeser. Karena nggak mungkin orang dengan cara berpikir 3 periode seperti Sri Mulyani 3 periode dengan cara berpikir begitu disuruh mengubah itu dia bisa nangis karena dia nggak mengerti nanti caranya gitu. Tapi abang optimis pemerintahan Prabowo Kalau akan sumber bisa daya, melakukan itu. Kalau sumber daya alam saya optimis. Sumber daya alam jika dikelola dengan benar, dijaga dengan benar, diorientasikan hasil-hasilnya diselamatkan di dalam ekonomi Indonesia, sistemnya diubah, saya optimis. Artinya soal pendapatan negara, kesejahteraan negara, kekayaan negara ini soal political will. Politikal, soal sistem politiknya harus diubah, dan political will pemerintah dan keberanian Pak Prabowo. Keberanian Pak Prabowo untuk memahami masalah ini. Karena fondasi ekonomi kita ini SDA, sumber daya alam itu udah ratusan tahun. Kita mau menggeser ke industri oke dengan hilirisasi, tapi tetap fondasinya sumber daya alam. Hilirisasi hanya memberi nilai tambah sumber daya alam. Agar apa? Agar pendapatan ekspornya bertambah. Nah, tapi nanti pendapatan ekspornya ketika mengalir ke dalam ekonomi Indonesia harus bagi hasil. Ya, tadi nilai tambah itu harus bagi hasil. Bagi hasil dengan negara, barulah bisa secara maksimal meningkatkan pendapatan negara. Tapi kalau pajak, percuma. Nggak bisa, pajak itu kan menghitung persentase dari pendapatan tiap orang. Apalagi kalau misalnya hasil ekspor sumber daya alam, kan pajaknya itu minim sekali. Mau ekspor berapapun pajaknya sama. Belum lagi ada manipulasi di dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Belum lagi nanti transfer pricing. Seperti tadi saya contohkan, misalnya negara menetapkan jika harganya di atas $70 maka negara dapat 15% misalnya. Lalu pengusahanya bikin tricky, saya jual aja $40 biar negara nggak dapat apa-apa. Tapi kan hal lain dari pajak ini kan kepatuhan kita terhadap negara. Oh tidak, beda kepatuhan. Yang kita perlukan kecintaan kepada negara, bela bangsa kita, ya kan? Bela bangsa kita ya fondasi utamanya menjaga kekayaan alam kita, memeliharanya. Apalagi ini saya jelasin. Di era transisi energi, kita adalah pemilik hutan terluas di dunia. Kita akan menjadi climate change superpower. Karena kita memiliki cadangan karbon terbesar di dunia. Ya kan? Bahkan Inggris lewat Kementerian Dalam Negerinya kepada Kementerian Kehutanan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai climate superpower. Konsep superpower sudah digeser menjadi isu climate change. Tadinya konsep superpower punya senjata, punya uang, punya the Fed, punya segala macam. Sekarang enggak. Anda punya satu jangkar bagi penyelamatan iklim global, dan itu Indonesia. Dan itu berarti potensi besar untuk sistem keuangan kita di masa depan. Dan bergening kita di internasional. Dan itu kekayaan alam. Dan itu sumber daya alam. Jadi kita ini ya alangkah beruntungnya. Jadi orientasikanlah segala sesuatu bagi memelihara. Itu modal pertahanan besar juga untuk pertahanan negara. Itulah bukti kecintaan kita kepada negara, ya ini menyelamatkan sumber daya alam kita. Janganlah sumber daya alam kita dikeruk tapi negara nggak dapat apa-apa. Sekarang kan yang terjadi demikian, sumber daya alam dikeruk luar biasa. Ya, sekarang kita punya lahan investasi berjuta-juta hektar, kebun sawit 13 juta hektar, migas mungkin di atas 90 juta hektar. Apalagi perkebunan yang lain, batu bara, PKB 2B, kontrak-kontrak batu bara mungkin di atas 40 juta hektar di seluruh Indonesia. Itu sudah berapa? Mungkin sekitar 90% wilayah Indonesia ini udah dikontrak-kontrakan bagi kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Masa negara nggak dapat apa-apa? Nah, negara tidak mungkin dapat kalau pakai pajak.
Karena pajak itu minim sekali. Nanti balik lagi ke pajak yang dibayar langsung oleh rakyat seperti PPN. Begitu negara kepepet, negara nggak sanggup mengelola sumber daya alamnya, karena dia harus bayar utang begitu banyak, akhirnya dipindahkan beban itu kepada masyarakat melalui PPN. Padahal dia tahu PPN ini tidak akan menghasilkan. Ini trikinya Bang ya. PPN ini nggak akan menghasilkan banyak. Karena kata Bank Dunia, ada 2 problem pajak di Indonesia. Satu, efisiensi dalam penarikannya nggak ada. Jadi lebih besar biaya daripada yang diterima negara. Kedua, kepatuhan dalam pembayarannya tidak ada. Jadi jumlah yang dibayarkan oleh pengusaha tidak sesuai dengan yang diterima negara. Atau jumlah yang seharusnya diterima negara tidak dibayarkan. Jadi sebenarnya kebijakan ini cukup beresiko. Korup. Kebijakan perpajakan di Indonesia itu korup. Jadi karena korupnya itulah yang menyebabkan negara nggak dapat apa-apa. Tapi bukan karena korupnya saja. Karena memang pajak ini minim, tidak bisa dalam sistem masyarakat yang tidak uang seperti Indonesia. Indonesia kan tidak semua orang bergantung sama uang. Di desa-desa orang ada uang oke. Tidak ada uang juga nggak apa-apa. Mereka bertani. Sistem pajak itu nggak akan representatif untuk memperbesar APBN kalau APBN diorientasikan kepada itu. Apalagi bagi bangsa Indonesia kalau dipungutin pajak, ada orang nagih pajak tanah. Ini tanah dari nenek moyang gua tiba-tiba datang dipajakin, ini penjajah ini gitu kan. Kan gitu. Orang kita berpikir. Jadi pajak itu punya cita rasa kolonialisme di dalam sistem masyarakat kita. Jadi ini tantangan berat lah sebenarnya. Dan berat. Tantangan baru dan peluang baru sebenarnya kalau pemerintahan ini bisa mengambil terobosan untuk pendapatan negara, meningkatkan pendapatan negara dengan terobosan-terobosan yang lebih bagus. Saya rasa harus baru. Kan bisa belajar dari pengalaman 10 tahun terakhir. Pengalaman kita 10 tahun terakhir ini bagaimana? Yang nambah di negara kita itu hanya utang. Kapasitas APBN itu tidak nambah. Maka tadi saya bilang tahun 2014 APBN kita itu 1.600 T atau 200 miliar dolar. Tahun 2023 3.200 T atau 200 miliar dolar juga. Kursnya naik. Nah, karena kurs kita turun. Jadi sebetulnya kapasitas kita nggak nambah. Kedua, pajak kalau dilihat historikalnya itu begini. Dulu kita pernah mencapai angka 21% tax ratio. Ternyata tax ratio disumbangkan oleh sumber daya alam dulu. Sekarang terus turun sampai 9%. Sekarang naik lagi sedikit 10%. Kalau digenjot PPN mungkin harapannya bisa 11%. Tapi itu akan menghancurkan ekonomi rakyat. Satu lagi kata Bank Dunia. Ini saya ngutip Bank Dunia aja deh yang didengar oleh pemerintah. Bahwa banyaknya pengecualian di dalam sistem pajak Indonesia. Jadi ini pajak dikecualikan. Tahu jadi apa itu? Jadi ruang untuk korupsi, permainan-permainan di dalam. Yang ini pajak, yang ini tidak pajak. Ini pengecualian itu nanti jadi permainan, Bang. Itu udah pasti di Indonesia. Itu kalau ada pengecualian begitu, itu bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk melakukan. Artinya pajak ini bukan juga pemungutan, tapi juga soal budaya, soal kultur, soal integritas. Soal semangat kita merdeka sebenarnya kalau saya. Semangat kita untuk bebas dari sistem neokolonialisme dan imperialisme. Karena kita tahu bukan begitu cara kita mengelola sebagaimana Undang-Undang Dasar 45. Usaha kita koperasi. Sumber daya alam dikuasai negara, digunakan kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara untuk kemakmuran rakyat. Bayangin BUMN kita. Belanja BUMN kita itu bisa revenue-nya itu bisa 8.000 triliun lebih loh. Nah, coba kalau benar cara pengelolaan BUMN-nya, 8.000 triliun itu kemakmuran. Iya, penerimaan BUMN kita itu maaf. Penerimaan BUMN kita itu sekitar 3.000 triliunan. 3.000 hampir sama dengan APBN. Hampir sama dengan total belanja di APBN. Aset BUMN kita di atas 11.000, utangnya besar sekarang sudah di atas 8.000. Hampir sama dengan utang negara juga, utang pemerintah ya. Jadi yang nambah di kita sekarang ini utang, tapi kapasitas nggak nambah.
Oke, berarti sekali lagi yang dibutuhkan hari ini adalah cara berpikir baru. Berpikir baru, kebijakan baru. Orientasikan semua kebijakan di masa depan dalam rangka untuk optimalisasi pendapatan negara dari sumber daya alam dan mensekunderkan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Pajak itu kita anggap sekunder aja, bukan merupakan sumber utama. Kalau sekarang kan beda, sekarang pajak menjadi yang terutama dan menjadi orientasi utama. Mirip kolonial. Gitu. Oke, terima kasih Bang untuk Siap. sesi yang ini. Siap. Demikianlah diskusi kita untuk sementara ini dengan Bang Salamuddin Daeng. Terima kasih. Selamat sore.